Halo Sobat Berkawan, ketemu lagi di Tech Talk Berka Podcast bersama saya Putri dari tim Product Manager PT Berka Hardaya Perkasa selaku host untuk acara hari ini, dan saya juga ditemenin sama Mas Gipei Halo. dari tim Produk Spesialis ya, Ya, PT Berka Hardaya Perkasa. Nah, langsung aja. Jadi gini, Pei, gue mau cerita ya. ya. Hari Sabtu kemarin itu gue ketemu sama teman gue. Temen lo apa temen lo? Teman. Ini jangan diperjelas di sini dong. Nah, jadi kata teman gue, terus dia bilang ternyata di company dia itu lagi ada isu gitu. Nah, dia bilang tuh mereka itu butuh sebuah solusi ya, solusi yang bisa membantu mempermudah bisnis mereka, di mana mereka tuh pengen bisa akses data aplikasi di mana aja, kapan aja. Terus mereka juga butuh bisa ngekonfig sendiri nih kebutuhannya apa Ya, gitu. Tapi pengennya pastinya mudah, cepat ya kan. ya, Orang kan nggak ada yang mau lama-lama dong ya. gitu. Tapi masalahnya, big problemnya mereka ya, mereka itu infranya masih tradisional. Nah, terus dia nanya nih gitu kan, Put, kan lu katanya di BRK nih, BRK kan IT company gitu kan. Terus gue ditodong gitu, emang solusi apa sih Put yang oke gitu. Agak bingung sih gitu. Nah, ya jadi solusinya tuh ya ajak temen lu ke BRK, Bud. Oh gitu. Nah, ya kan Malu BRK kan atuh. teknologinya canggih-canggih ya. Ya ada microservices, hyperconverged, dan cloud computing. Nah, sebelumnya lu udah tahu belum cloud computing? Cloud apa? Cloud Cloud computing. computing. Cloud awan, computing kalkulator. Ya, secara harfiah sih kayak gitu. Bener dong. Iya. Apa ya cloud computing itu, digitalisasi gitu gak sih? Iya, termasuk sih. Apa sih? Coba dong Nah, jelasin. jadi untuk memperjelas gitu kan ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu nih mengenai cloud. Jadi cloud computing itu adalah kita bisa mengakses resource compute melalui internet. Atau kita bisa katakan remote resource compute yang ada di internet. Nah, pengertiannya seperti itu, secara mudahnya ya. Nah, jadi untuk problem tersebut, gue bisa saranin sih, Put, ke teman lo menggunakan cloud computing. Cloud computing itu, oh gue pernah baca sekilas kan. Itu tuh ada hubungannya sama ini gak sih? Private cloud, terus public cloud Ya, gitu. bener sih. Itu apa sih? Ya, Bisa dijelasin gak? Nah, kalau misalkan private cloud, itu adalah kita menyimpan suatu data atau aplikasi kita itu di dalam on-premise. Dan yang bisa mengakses itu hanya karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Sedangkan kalau public cloud, kita menaruh aplikasi atau data ataupun workload itu di cloud provider. Jadi infrastrukturnya semuanya sudah di-manage oleh cloud provider tersebut. Dan kita pun harus siap untuk sharing resource terhadap pengguna lain atau customer lain. Oh, oke paham. Berarti emang sesuai dengan peruntukannya ya. Tadi yang Benar. ada yang private, ada juga yang public. Nah, gue makin penasaran nih. Kayaknya juga teman-teman harusnya lebih penasaran ya. Kan kita udah tahu nih tadi sekilas ya, ada Iya. public, ada private. Itu manfaatnya ya. Manfaat kalau emang mau migrasi ke cloud itu apa sih untuk pebisnis gitu. Pasti kan kalau kita ngomongin terkait migrasi atau solusi apapun, kita harus tahu dong Iya. benefitnya itu apa Iya. gitu. Nah, boleh dicek di TV ini. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah bisnis digital. Dimana saat ini tuh udah masuk era digital transformation. Jadi semua mobilitas itu tinggi. Dan semuanya tuh serba cepat, serba mudah, serba efisien. Betul. Nah, manfaat yang kedua yaitu efisiensi dari sisi cost. Dimana kalau misalkan temen lo ini kan masih infrastruktur tradisional. Nah, itu menggunakan cost capex. Ya, betul. Nah, cost capex itu mudahnya seperti ini. Temen lo itu harus invest atau harus beli server. Ya, Kalau misalkan belum ada data center, ya temen lo harus bangun data center dulu. betul. Terus lo harus manggil PLN atau pemasok listriknya. Iya, benar. Nah, dan sebagainya. Kalau misalnya menggunakan public cloud, cukup bayar apa yang lo gunakan. Nah, cost ini disebut sebagai OPEX. Oke, Misalkan kalau untuk satu aplikasi aja, ya udah, lo butuh atau lo bayar satu aplikasi itu aja. berarti benar-benar sesuai sama kebutuhannya ya. Iya, apa yang lo butuhin aja.
Oke, Nah, oke, oke. kemudian manfaat yang ketiga adalah efisiensi waktu. Kalau misalkan pakai infrastruktur tradisional gitu kan, lu harus nunggu waktu ketika beli server, nunggu 8 minggu. Belum kalau misalnya ada material constraint. Nah bener, bisa Wah, 4 lama bulan banget atau itu. setahun gitu kan. Ya, benar, benar, benar. Nah setelah itu belum lagi konfigurasi ataupun instalasi lainnya. Nah kalau di public cloud, ya udah semua fitur udah ada, tinggal lu pakai. Dan hari itu juga jadi. Atau bahkan 10 detik kemudian jadi. Wah, cepet banget dong. Iya cepet banget. Nah manfaat yang kelima itu fleksibel. Jadi seperti yang tadi, kebutuhan apa saja dari temen lo itu. Nah bisa jadi gue kasih contoh seperti ini nih untuk industri media. Nah misalkan ada konten-konten yang viral nih dan se-Indonesia itu pada ngakses ke media tersebut. Iya. Nah traffic tersebut kan Tinggi banyak. dong. Nah kalau misalkan di public cloud itu sudah otomatis untuk scale up ataupun scale out. Nah scale up itu aplikasinya itu akan resource-nya membesar, ataupun kalau scale out itu aplikasinya akan mengganda. Nah jadi supaya aplikasi ini tetap aman, diakses dari siapapun, dimanapun, tetap aman tuh dari sisi user. Nah setelah itu, kalau misalnya kontennya udah nggak viral lagi atau udah dingin lah isunya, nah itu akan menyusut. Oh gitu, Jadi jadi supaya menyesuaikan efisiensi ya? cost juga, iya menyesuaikan juga. Nah itu beberapa manfaat dari public cloud. Public cloud ya tadi. Iya. Oke, keren sih manfaatnya. Pasti ini para pebisnis itu tertarik banget, apalagi di poin nomor 2 ya, cost efisiensi gitu. Terus gue juga makin penasaran. Nih, kan tadi kita bahas itu ada public cloud, Iya. ada private cloud. Iya. Bisa nggak sih public sama private itu di-combine? Oh bisa dong. Nah kalau di combine itu namanya hybrid cloud. Hybrid Jadi ya. Nah kalau misalkan strategi saat ini untuk bisnis itu hybrid cloud. Ah, kenapa tuh? Nah Maksudnya, mungkin ada dari compliance perusahaannya temen lo mungkin atau dari perusahaan-perusahaan dari sobat berkawan gitu kan. Kebijakan-kebijakannya ada yang harus data-data sensitif ditaruh di tempat mereka sendiri atau di on premise. Nah kalau misalkan kebijakan-kebijakan tersebut ada yang tidak apa-apa ditaruh di public cloud, ya udah silakan. Misalkan aplikasinya aja yang ditaruh di public cloud, sedangkan untuk datanya ada di private cloud mereka. oh ya ya ya. Nah, Tadi itu namanya untuk, hybrid cloud. hybrid cloud. Nah ada juga multi cloud. Oh, ada lagi nih. Ya Banyak ya ternyata. banyak banget. Jadi misalkan sekarang kan udah ada nih public cloud A, public cloud B ataupun C. Nah kita bisa pakai tuh semuanya. Misalkan aplikasi A cocoknya di public cloud A, mungkin untuk compliance tertentu, ataupun database B di public cloud B. Kan untuk efisiensi cost. Mungkin sebelumnya database-nya ditaruh di public cloud A, cost-nya tinggi nih. Kita bisa pindah ke public cloud yang B tersebut untuk cost yang lebih rendah. Oh gitu. Gitu. Oke, itu multi cloud berarti. Multi cloud atau hybrid multi cloud disambungin semuanya juga bisa. Oke, keren ya. Iya. Jadi dari dia private, public di-combine dia jadi hybrid, terus bisa juga jadi multi cloud gitu ya. Bener. Wah. Nah, ini kan berarti kalau kita ngomongin kayak gini, tadi temen gue kan masih tradisional ya, Iya. infranya. Kalau misalnya dia mau migrasi ke cloud ini, susah nggak sih caranya? Yaitu tentatif sebenarnya. Nah, gue udah punya saran nih bagi temen lo. Bisa ganti. Kayak temen gue harus diajak ke sini kali ya. Iya, makanya ajak ke BRK. Iya, ajak main ke BRK nanti di BRK Cafe. Iya. Nah, ini untuk skema atau langkah-langkah migrasi. Mungkin yang pertama, kategorikan workload di sini. Nah, workload bisa gua sebut ya sebagai aplikasi atau database atau storage atau aplikasi-aplikasi SaaS gitu kan. Jadi kategorikan workloadnya terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang kedua, bukan workload yang business critical. Jadi migrasikan aplikasi-aplikasi atau workload yang development terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya teman-teman lu, SDM di perusahaan temen lu itu familiar dulu terhadap environment public cloud. Nah kemudian yang ketiga,
size yang kecil dulu. Misalkan untuk size yang aplikasinya atau database-nya yang cuma 100 megabyte aja. Jangan langsung dimigrasiin yang terabyte atau petabyte gitu kan. Iya, step by Takutnya step kalau lah ya. salah hilang semua tuh datanya. Wah, ngeri Nah, sih. yang keempat, cari aplikasi atau workload yang tidak mengganggu license. Jadi bisa juga pakai aplikasi-aplikasi atau workload yang nggak pakai license atau gratis lah. Oh, Jadi mau ditaruh dimanapun itu Nggak bebas, masalah. nggak masalah. Nah, langkah yang terakhir, workloadnya yang ready to cut over atau siap untuk shutdown. Jadi bukan pakai aplikasi-aplikasi yang SLA-nya 99,9999% Oh, itu atau yang emang nggak critical boleh ya? shutdown itu. Ya, jangan dulu. Aplikasi yang ready to shutdown aja dulu. Seperti itu. ini untuk step by stepnya ya, Iya. untuk migrasi Migrasi dari yang kecil dulu, dari yang kecil kemudian yang dulu besar. sampai baru yang besarnya ya Iya. untuk dimigrasin. Nah, gue makin penasaran lagi nih. Kalau secara roadmapnya gitu, Pei, itu kayak gimana sih untuk si cloud ini ya? Nah, kalau roadmap-nya ya kita harus paham dulu nih. Semuanya harus familiar dulu terhadap environment public cloud. Nah, mungkin ke depannya pakai ya fitur-fitur dasar dulu. Mungkin yang di on-premise mereka atau yang tradisional mereka masih hanya sekedar menggunakan VM. Iya, Nah, kemudian aplikasi-aplikasinya udah nggak menggunakan VM tapi microservices. Atau ke depannya membutuhkan big data nih. Waktu itu sempat booming Iya. kan. Tinggal pakai big data. Ataupun ke depannya lagi nih, ada AI, ada machine learning, ada deep learning. Udah tinggal pakai aja. Wow. Jadi teknologi terbaru itu sudah tersedia di public cloud. Wah, gila. Useful banget sih ini. Mahal nggak ya? Enggak ya, tadi kan cost efisien juga ya Iya, berarti. efisiensi juga. Oke. Ini menarik banget sih asli. Oh iya. Kita kan ngomongin cloud ya dari Iya. tadi tuh. BRK tuh punya cloud gak sih? Nggak punya dong. Nah, Oh, itu iya? namanya BRK Cloud. BRK cloud. Ya, jadi di BRK itu juga ada private cloud ataupun public cloud. Jadi nanti sobat BRKawan bisa mampir ke BRK, tinggal pilih nih mau private cloud ataupun public cloud. Bisa ya. Iya, Main-main dulu gitu ya kan, iya lihat-lihat bisa. dulu. Kita meeting dulu, kita ajak kemana dulu. BRK cafe Kita dulu dong. enablement dulu. Oh iya dong, di BRK Terus Cafe baru kita dulu. enablement. Bener, Kita jelasin enablement. nih detailnya si Bener. cloud tadi kayak gimana ya. Benar, cocoknya bagi sobat BRKawan itu untuk private cloud ataupun public cloud. Tinggal Karena pilih aja. balik lagi ya, sesuai sama kebutuhan bisnisnya itu kayak gimana kan. Benar. Oke. Ini solusi yang oke banget sih ya. Apalagi tadi benefitnya, terus juga langkah-langkah migrasinya harusnya masih aman lah ya gitu. Nggak terlalu sulit juga kan untuk Ya. kita implement gitu Ya. kan. Oke. Ini seru banget sih ya ngomongin si cloud ini Iya, gitu. iya. Kayaknya juga ini berhari-hari ngomongin cloud juga asik gitu, ngegibahin si cloud Iya. dan teman-temannya Bisa episode 2, tadi episode gitu. 3 nih nanti Oh podcastnya. iya, boleh tuh nanti selanjutnya next episode gitu kan. Mungkin teman-teman di belakang bisa di set waktunya. Wah, ini bener-bener menarik banget kita bahas soal si cloud ini ya. Iya. Gitu. Bisa gue tarik kesimpulan ya, tapi sambil nyontek boleh ya, sobat berkawan. Takut salah info. Jadi kalau dari yang kita bahas itu kan kita mulai dari cloud computing ya. Nah, di mana si cloud computing itu udah jadi salah satu solusi teknologi untuk proses digitalisasi. Baik itu tadi dengan public cloud, private cloud, terus tadi juga kalau misalnya di-combine, terus udah banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang mengadopsi hybrid cloud. Benar ya, Pak ya? Benar. Itu. Dan ini tuh emang cocok banget untuk bisnis-bisnis di Indonesia lah ya, untuk para pebisnis gitu, untuk sobat berkawan juga. Ini tuh untuk mengamankan dari sisi security juga ya. Iya. Itu yang cocok untuk data-data yang kritikal juga. Benar. Gitu ya. Terus di mana tadi yang paling penting dari migrasi ke cloud itu kan kita butuh banget yang namanya benefit dong. Nah, tadi benefitnya tuh ada beberapa ya, ada beberapa poin yang bisa gue tarik di sini. Pertama, untuk mendigitalisasi bisnis. Karena emang apalagi sejak
pandemi gini kan, kita juga harus kerja di mana aja. Benar. Kita harus bisa menyesuaikan gitu dengan kondisi sekarang kayak gimana. Berarti semuanya juga udah butuh digitalisasi. Bener dong sobat berkawan. Terus selain itu juga yang paling menarik adalah dia bisa mengefisiensikan kosnya Benar. Dan waktu. Karena semakin murah, semakin cepat, itu sobat berkawan mana sih yang nggak mau gitu. Terus juga tadi bisa memanage ya data-data dokumen yang penting dan kritikal Iya. gitu kan. Terus tadi juga ada skalabilitas kan. Benar. Ada lagi nggak sih yang mau ditambahin mungkin dari Gipe? Oh ada. Ini mungkin kelupaan ya. Apa tuh? Untuk area security gitu kan. Ini kan penting banget ya. Nah, security yang di manage oleh cloud provider itu area infrastrukturnya aja. Sedangkan untuk security aplikasinya, workload-nya customer, workload-nya sobat-sobat berkawan itu yang handle sobat berkawan sendiri atau perusahaannya sendiri. Gitu. Dan juga tadi gue lupa kalau migrasi ini juga bisa di-guide oleh cloud provider tersebut. Misalkan mau migrasi yang kecil dulu, kita bisa open ticket atau minta bantuan ke prinsipalnya. Mungkin di public cloud A nanti akan membantu untuk migrasi dari sisi development terlebih dahulu, baru sampai ke business criticalnya. Oh iya. Paling penting juga sih kita dapat support dari prinsipalnya itu kan. Oke. Wah seru banget nih. Kayaknya habis ini kita lanjut ngegibahin si cloud ini kali ya. Boleh. Seru banget. Terus nanti thank you banget sih gue. Soalnya gue bisa kasih solusi ke temen gue tadi kan. Sama-sama. Tolong sampaikan Apa tuh? motivasi itu manfaatnya ya. Siap, nanti kita bawa juga nih temen gue ke BRK Cafe tetap. Oke, thank you banget buat teman-teman sobat berkawan yang udah nonton kita di Tech Talk BRK Podcast. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share ke teman-temannya. Terus tonton juga nih banyak banget episode lain yang juga oke banget buat ditonton. Thank you banget Gipe, sobat Sama-sama. berkawan. Makasih See you. juga.